Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah video yang menunjukkan borang hasil diskusi kami mengenai video KKB sebagai radikalis perusak integrasi bangsa. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Alivia, Anggriani, Auliah, serta Bella akan menampilkan beberapa studi atau video yang akan membahas mengenai KKB sebagai radikalis perusak integrasi bangsa. Untuk topik pertama yang akan dibahas yaitu mengenai fenomena terdapat kelompok separatis yang disertakan radikalisme. Pertama, kita harus tahu dulu nih, radikalisme itu apa sih? Radikalisme menurut KBBI adalah sebuah pemikiran dan gerakan anti terhadap ideologi Pancasila serta Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Gerakan radikalisme juga dapat diartikan sebagai aksi-aksi kekerasan, baik itu kolektif ataupun individual yang mengarah pada terorisme ataupun ekstremisi lain. KKB atau kelompok kriminal bersenjata merupakan radikalis perusak integrasi. Mengapa? Karena kita tahu nih, dari judulnya saja kelompok kriminal bersenjata, maka mereka sudah pasti melakukan kekerasan di mana kekerasan itu adalah salah satu bentuk radikalisme yang lama-kelamaan akan muncul gerakan terorisme. Hal ini tentunya sangat berbanding terbalik terhadap sifat-sifat atau ideologi yang harus ditanamkan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah nasionalisme. Seperti bisa kita lihat pada video tersebut bahwa KKB ini membakar perumahan-perumahan warga, di mana warga atau masyarakat yang tidak mau ikut dengan keputusan KKB itu bakal ditembak dan juga dibakar. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa KKB ini merupakan salah satu bentuk radikalisme yang harus dijauhi. Dan juga KKB ini merupakan salah satu gerakan separatisme karena dia ini ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana sih upaya untuk minimalkan atau mengatasi suatu hegemoni. Hegemoni sendiri berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai pengertian memimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan yang melebihi kekuasaan yang lain. Secara umum, hegemoni adalah suatu dominasi kekuasaan atau suatu kelas sosial atas kelas sosial lainnya melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang dibantu dengan dominasi atau penindasan. Bisa juga hegemoni ini didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain dengan atau tanpa ancaman kekerasan. Hegemoni ini memuat ide tentang usaha untuk mengadakan perubahan sosial secara radikal dan revolusioner. Gagasan hegemoni mengandung isu-isu pokok dalam studi kultural seperti tentang pluralisme, multikultural, dan juga budaya marginal. Nah, upaya untuk minimalkan atau mengatasi suatu hegemoni, maka perlu adanya upaya dengan pengarahan konsep pemikiran oleh suatu konsensus. Konsensus ini dapat dilaksanakan melalui lembaga sosial atau dapat juga dilaksanakan melalui penanaman ideologi. Karena ideologi tidak otomatis tersebar dalam masyarakat, melainkan harus melalui lembaga-lembaga sosial tertentu yang menjadi pusatnya. Perubahan istilah OPM ke KKB. Sebelumnya, kelompok ini diberi nama Organisasi Papua Merdeka (OPM), kemudian diubah menjadi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang dimana kelompok separatis ini memang sejak dulu ingin merdeka, apalagi mereka juga punya kenangan trauma yang cukup lama di era Orde Baru, yang dimana trauma ini membuat masyarakat Papua di era Orde Baru tanpa memperlihatkan HAM. Ada 11 kali operasi militer yang pernah dilakukan. Inilah yang menimbulkan trauma di masyarakat Papua. Menurut anggota Komisi 1 DPR RI Hasanuddin, ketika dirinya masih menjabat sebagai ajudan Presiden Habibie, pernah diminta untuk mengundang 100 tokoh Papua ke Jakarta dan terjadi perdebatan saat pertemuan tersebut. Yang dimana para tokoh Papua ini meminta referendum karena ada keinginan lepas dari NKRI. Akhirnya, ketika itu diambil kebijakan berupa pemilihan otonomi khusus (OTKHUS) bagi Papua, lalu digelontorkanlah anggaran besar ke Papua. Namun, anggaran tersebut hanya dinikmati oleh kaum elit Papua
Anggaran sepertinya tidak mengalir ke lapisan rakyat yang paling bawah. Hal tersebut muncul gerakan perlawanan yang lebih masif kepada melakukan berbagai kegiatan kriminal. Perubahan istilah OPM ke KKB tersebut juga dimaksudkan untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua. Bila ada salah satu kelompok AKB Papua ini tertangkap, maka mereka akan ditahan karena alasan kriminalitas. Walaupun begitu, OPM berbeda dengan KKB Papua, di mana saat ini teror disebabkan dengan berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir sehingga lebih sulit terkendali. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara dan bertolak belakang bagi rakyat Papua. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara menurut MPR nomor 3 tahun 2000. Dan Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila merupakan dasar sistem penyelenggara negara, dasar sistem pemerintah, dan asal mula hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna dari Pancasila sebagai dasar negara yang pertama, sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka serta berdaulat, dan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih, berwibawa sehingga tujuan nasional tercapai, sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan sebagai dasar, arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia. Dalam kasus video PBL ini, di mana pemerintah harus segera mengambil sikap tegas dan tepat mengedepankan nilai humanisme, apalagi dampak kerusuhan ini sangat berpengaruh kepada ketahanan nasional kita. Secara politik, kasus kerusuhan dapat dimanfaatkan kelompok asing dan separatisme untuk mendorong cita-cita Papua melepas diri dari Indonesia. Gangguan kelompok separatisme secara jelas melanggar hukum di Indonesia sebab mereka menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila sebagai konsekuensus final bangsa Indonesia. Dalam Pancasila ditegaskan bahwa persatuan bangsa di atas segalanya dan berbagai upaya disintegrasi bangsa seperti yang disuarakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM harus terus dilawan. Dapat kita simpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu, kita harus senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terulang lagi kasus seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.